Ahmad Lutfi hadir. Hadir Ustaz. Kameranya di on kan? Halo bentar. Andika Wira Hadir Ustaz. Oke. Arvin Raditya. Hadir Tat. Mana Arvin? Saya Tat. Oh iya. Atullah Rasya. Hadir Tat. Oke. Azka Abkori. Hadir Tat. Oke. Dimas Adi. Dimas mana? Belum ada. Tadi di jam sebelumnya hadir nggak? Hadir. Hadir. Cuma sekarang belum hadir ya? Egan Nabil. Hadir. Oke. Faisal Basman. Hadir. Oke. Mati Abian. Fatih Abian mana? Belum ada. Fatih Abian belum ada ya? Genta Aji ada tadi. Ismail Golib. Hadir Tat. Oke. Muhammad Fadilah. Hadir Tat. Oke. Muaz. Muaz belum ada ya? Dari kemarin. Dari kemarin. Dari kemarin lusa. Kenapa katanya? Gak ada info. Oh, nggak ada info. Hafiz Gamadi. Belum ada. Arga. Hadir. Oke. Hafiz Mubarak. Hafiz Mubarak belum ada. Hadir Ustaz. Hadir ya? Lutfi. Hadir. Hadir. Oke. Najib Musyafa. Hadir. Oke. Raffi Syahid. Hadir Tat. Oke. Rifki Firmansyah. Hadir. Oke. Tufail. Belum ada. Tufail belum ada ya? Tadi di jam sebelumnya hadir nggak? Hadir. Gak tahu. Hadir Tat. Baru masuk tuh. Mana? Oh iya. Tufail langsung di on kameranya. Trulian. Hadir. Oke. Nur Arba hadir. Rafat Arkan. Mana? Rafata Arkan. Oke. Raihan Aji. Hadir Tat. Oke. Raki. Raki mana Raki? Tat. Mana Raki? Tat. Oh iya. Robi. Hadir Tat. Mana? Robi mana Robi? Belum ada. Belum masuk Tat. Oke. Tolong semuanya di on dulu kameranya. Yang belum di on, Arvin, Fadila, Faisal buat dokumentasi. Faisal.
Sudah terlihat ya PPT-nya? Ustaz. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang audionya belum di-mute dulu. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari pada pertemuan sekarang? Insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kita melihat atau mencampurkan minyak dengan air? Kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa. Gak bisa nyatu. Nggak bisa nyatu. Oke, jawabannya Minyak di atas. iya, jawabannya benar. Jawabannya benar, tidak bersatu dan minyak posisinya di atas. Kenapa? Karena sifatnya, ini harus minimal ada 2 syarat. Syarat secara kimia itu karena sifat dari air dan minyak itu berlawanan. Air itu bersifat polar yang dapat terpengaruh oleh medan listrik, sedangkan minyak itu tidak. Ini bersifat polar, ini bersifat non-polar. Sehingga kalau bersatu, dia tidak akan bercampur, tidak menyatu. Jadi dia akan terpisah. Tidak semua yang massa jenisnya berbeda. Tidak semua yang massa jenisnya berbeda itu bisa bersatu. Gimana? Ya ada yang nyasar. Siapa? Kelas B. Saha. Oh, yang belum di mute itunya ituin. Rehan Aji coba di mute. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, apa yang kita lakukan ketika tangan, tubuh, atau pakaian kita kotor dan apa yang akan digunakan? Coba Andika. Kira-kira Andika mau ngapain ketika tangannya kotor, tubuhnya kotor? Mencucinya. Mencuci pakai apa? Pakai sabun. Iya, betul ya. Dan sabun itu salah satu adalah bahan kimia pembersih. Jadi ada bahan kimia pembersih itu jumlahnya banyak banget. Dan yang kita akan bahas spesifik minimalnya ada 5, yaitu sabun, deterjen, sampo, pasta gigi, dan pembersih lantai. Selain itu kita juga belajar tentang bahan kimia pemutih, bahan kimia pewangi, bahan kimia pembasmi serangga atau insektisida, belajar tentang cat, dan belajar juga tentang pupuk. Ini semuanya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bahan kimia pembersih. Tadi sudah disebutkan oleh Andika, salah satunya menggunakan sabun sebagai pembersih. Di sini ada sampo, kondisioner, shower gel, dan seterusnya lah, banyak. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu sabun. Kenapa kita menggunakan sabun? Karena tidak semua kotoran itu larut hanya dengan air. Kalau kotorannya itu larut dalam air, itu bisa langsung bersih tanpa menggunakan sabun, deterjen, dan seterusnya. Tapi kalau kotorannya berupa minyak, berupa lemak, nah itu sangat berbeda sifat dengan air. Dan itu nggak bisa hanya larut dengan air. Misalnya kalian habis makan gorengan pakai tangan. Kalau tidak dicuci pakai sabun, ya pasti masih ada lengket-lengketnya. Walaupun sebagiannya memang ada yang hilang juga. Tapi sisanya pasti akan sama. Begitupun kalau misalnya nempel di baju kita. Kayak gitu. Termasuk sekarang kan lagi kondisi pandemi. Diusahakan selalu membawa sabun, baik itu cair ataupun padat ya. Kalau misalnya kita nggak sempat membawa sabun, diusahakan membawa hand sanitizer ketika keluar. Kenapa? Karena virus corona itu terbuat dari lemak ya, dari protein lemak kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia pengen dihancurkannya pakai sabun. Lebih efektif pakai sabun dan air yang mengalir. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya pakai hand sanitizer. Kayak gitu. Ini contoh animasinya nih.
Ketika virus itu mengenai kulit kita dan itu ketika bertemu dengan molekul-molekul sabun dan air, dia akan tercabik-cabik tuh. Jadi minimalnya dia akan dilemahkan atau bahkan mati karena dia rusak tertarik oleh molekul sabun. Nah, sabun adalah bahan pembersih pertama yang dipakai oleh manusia. Zaman dulu dibuatnya dengan cara memanaskan lemak hewan dengan abu gosok. Dan proses reaksinya atau proses pembuatannya disebut saponifikasi. Diingat-ingat ya istilahnya. Saponifikasi itu adalah proses pembuatan sabun atau reaksi pembuatan sabun atau reaksi penyabunan. Nah, zaman sekarang juga hampir sama. Bedanya apa sih? Bedanya nih. Bedanya kalau zaman dulu kan pakainya abu gosok dan lemak ya biasanya. Kalau zaman sekarang sudah banyak minyak-minyak tumbuhan yang digunakan. Ada minyak zaitun, minyak kelapa sawit, ada minyak, ada yang minyak serai, ada bahkan dikasih madu, sabun kolagen dan seterusnya ya. Ada sabun yang pakai parfum. Kalau dulu kan jarang menggunakan parfum. Yang penting bersih dulu. Nah, kalau sekarang karena bertambahnya teknologi, jadi sudah ditambahkan berbagai macam minyak-minyak tumbuhan. Ada minyak daun bidara juga, atau minyak daun kelor dan seterusnya lah, tergantung manfaat yang akan digunakan atau dibutuhkan. Nah, proses saponifikasinya pakai metode ketel atau metode batch. Nah, bahan kimia apa sih yang biasa terdapat di sabun? Itu biasanya mengandung bahan pembersih natrium palmitat, natrium palmfernelat, natrium palmstearat, dan bahan-bahan lainnya. Nanti kalau ke kamar mandi coba dicek sabun yang kita beli itu komposisi kimianya apa. Mungkin sebagian besarnya sama, tapi mungkin ada yang berbeda juga zat tambahannya. Nanti dicek masing-masing aja. Dicek, terus lihat zat-zatnya. Kan sekarang lagi kondisi belajar online kan, kalau kalian kritis pengen mencari, sebenarnya ini manfaatnya apa sih, misalnya natrium palmitat, kalian tinggal searching. Atau misalnya apa bahayanya ketika menggunakan zat-zat tersebut, nah tinggal kalian searching. Nanti akan kalian dapatkan misalnya sabun yang bagus menurut kulit kita itu, belum tentu bagus menurut kulit teman kita. Jadi misalnya teman kita pakai sabun X, terus kita pakai sabun X juga, ternyata panas-panas nih, bisa jadi nggak cocok dengan kulit kita kayak gitu. Oke, yang kedua adalah deterjen. Fungsinya hampir sama dengan sabun, cuma lebih keras, lebih daya bersihnya lebih tinggi. Kenapa deterjen digunakan atau dikembangkan? Ini minimalnya ada tiga sebab ya. Yang pertama, minyak tumbuhan dan hewan itu berkurang akibat adanya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kita sama-sama ketahui ya, di Jepang itu kan pada saat Perang Dunia Kedua itu sempat dihancurkan 2 kota besar di situ. 2 kota yang ada di Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Otomatis di kawasan tersebut bukan hanya manusia yang meninggal, yang mati, tapi juga hewan dan tumbuhan di sana ikut juga mati. Otomatis bahan bakunya berkurang. Yang kedua, kenapa deterjen itu dikembangkan? Yang kedua adalah sabun umumnya kurang optimal digunakan pada air sadah. Nah, diingat-ingat nih istilah baru lagi nih, barangkali baru dengar. Air sadah adalah air yang mengandung ion kalsium dan ion magnesium. Golongan 2A ya, logam alkali tanah. Nah, air sadah ini apa sih sebenarnya? Air sadah itu ya tadi air yang mengandung ion kalsium dan magnesium. Ini kalau ditinjau secara ekonomis merugikan, cukup merugikan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita gunakan ke dalam wajan atau panci untuk memasak, itu butuh waktu yang lebih lama dibandingkan pakai air biasa. Kenapa? Karena nanti dia lama-kelamaan timbul kerak di dasarnya. Jadi otomatis waktu untuk memasak itu lebih lama. Dengan lamanya waktu memasak, otomatis bahan bakar yang digunakan juga lebih banyak, alias lebih boros. Selain itu, ketika air sadah ini banyak dikonsumsi, masuk ke dalam mulut, mau itu buat masak ataupun buat diminum, itu bisa menyebabkan terbentuknya kristal di dalam saluran ginjal kita, sehingga kita mengenal dengan batu ginjal. Biasanya daerah-daerah yang mengandung air sadah itu daerah-daerah yang berkapur. Misalnya daerah Majalengka itu sebagiannya itu ada yang daerah-daerah yang berkapur. Terus daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur itu biasanya airnya mengandung kapur. Dulu Ustadz
sempat mengabdi di Aceh, dan teman-teman Ustadz itu sebagiannya mengabdi di Kupang, di NTT, Nusa Tenggara Timur. Kata teman-teman Ustadz itu di sana, kalau kita pengen mendapatkan air yang lebih baik, itu biasanya dia suka menampung sampai beberapa hari, supaya endapannya itu ke bawah gitu ya. Supaya yang keminum itu sedikit yang mengandung air sada, air yang mengandung kalsium dan magnesium. Kalau dikonsumsi terus-menerus, ya berarti nanti bisa menyebabkan terbentuknya batu ginjal dalam tubuh. Biasanya orang-orang sana itu, orang-orang Kupang, kata teman Ustadz, yang ngabdinya itu di Kupang, itu katanya mereka itu rutin meminum air kelapa. Untuk apa? Untuk menetralkan kelebihan air sada. Jadi katanya bisa mengikat kalsium supaya tidak mengendap. Terus apa alasan ketiga? Melimpahnya bahan baku deterjen saat ini sebagai minyak bumi. Walaupun nanti ke depannya minyak bumi itu kan akan habis juga karena dia bahan kimia yang tidak dapat diperbaharui. Nah, deterjen itu ada 2 komponen yang berbeda ya. Ada deterjen yang ramah lingkungan dan ada deterjen yang tidak ramah lingkungan. Kalau deterjen yang ramah lingkungan, kalau yang deterjen yang ramah lingkungan itu mengandung zat kimia yang disingkat dengan LAS. LAS. Linear alkyl benzene sulfonat. Nah, ini namanya bahan aktif deterjen yang biodegradable. Yang ramah lingkungan karena mudah untuk terurai. Sedangkan untuk yang bahan kimia yang tidak mudah terurai, itu nama lainnya adalah non-biodegradable. Dia mengandung zat kimia yang disingkat dengan ABS atau alkyl benzene sulfonat. Ini yang kurang ramah lingkungan dan ini yang ramah lingkungan. Jadi dicek aja kandungan komposisinya ada LAS atau ABS di rumah yang dipakainya. Nah, ini kenapa sabun, deterjen, sampo, dan seterusnya yang merupakan bahan pembersih dapat mengangkat kotoran. Kalau kotorannya itu yang larut dalam air, itu bisa langsung hilang, bisa langsung bersih. Kenapa? Karena mengandung partikel yang bersifat hidrofil atau hidrofilik. Jadi dia terlarut dalam air. Misalnya kita kotor nih, kena kotoran biasa, debu misalnya. Ya debu bisa langsung hilang sama air doang. Tapi kalau misalnya kotorannya yang berupa minyak, atau bahan-bahan yang mengandung minyak atau lemak, gorengan-gorengan, terus lemak-lemak ikan, daging, dan seterusnya, itu cenderung susah untuk hilang hanya dengan air. Kurang efektif lah kalau cuma air doang. Nah, makanya biasanya ditambahkan dengan sabun cair atau sabun batang dan seterusnya. Termasuk kotoran yang berupa pakaian juga. Jadi nanti kotorannya itu ditarik sama molekul yang suka minyak atau hidrofob atau hidrofobik. Nanti ditarik, nah nanti habis itu bersih lah. Oke, kita masuk ke bahan kimia pembersih yang ketiga, yaitu sampo. Sampo, kenapa digunakan? Karena kita dapat menghilangkan minyak yang ada nih. Biasanya kan kepala kita itu mengandung minyak-minyak nih. Setelah beraktivitas, mungkin ada sebagiannya minyak-minyak yang keluar. Nah, itu bisa dibersihkan. Begitupun dengan kotoran, serpihan-serpihan kulit misalnya nih. Karena kita gatal, kita garuk-garuk tuh, akhirnya lecet dan mengering. Nah, itu kotoran-kotorannya itu bisa dihilangkan menggunakan sampo. Termasuk polusi udara. Sekarang kan di kota-kota besar tingkat polusinya sekarang bertambah. Dengan bertambahnya jumlah apa namanya? Jumlah kendaraan bermotor, jumlah rumah-rumah tangga, jumlah industri, sehingga polusinya semakin bertambah. Dan kotoran-kotoran lainnya yang masuk ke dalam rambut ya, bukan rambut. Trolian kameranya belum dinyalain lagi. Ismail Golib, Arvin, Rafata, Faisal, Raki, dan semuanya yang belum. Oke, selanjutnya. Apa sih bahan kimia yang biasa terdapat di dalam sampo? Biasanya mengandung natrium lauryl ether sulfat dan lain-lain ya. Nanti tinggal dicek samponya masing-masing, kandungan pembersihnya apa. Karena masing-masing sampo mungkin bahan tambahannya berbeda antara sampo yang satu dengan yang lainnya. Jadi nanti kalian tinggal cek bahan kimianya apa. Biasanya mengandung lauryl ether sulfat biasanya.
Oke, selanjutnya adalah pasta gigi. Mengapa kita menggunakan pasta gigi, misalnya saat bangun tidur atau misalnya setelah makan? Karena manfaatnya untuk membersihkan gigi dari kotoran dan mikroorganisme yang mungkin menempel di sela-sela gigi kita karena sisa-sisa makanan. Biasanya mengandung dua komponen utama yang terdapat dalam pasta gigi, yaitu SLS atau sodium lauryl sulfat, yaitu deterjennya, itu sebagai deterjen. Jadi yang namanya deterjen itu bukan hanya terdapat dalam deterjen, tapi juga terdapat di sabun, terdapat di sampo, terdapat di pasta gigi. Jadi deterjen di sini adalah bahan kimia pembersihnya atau zat aktifnya. Selain itu juga mengandung fluoride, ini udah terkenal banget ya fluoride. Itu untuk melapisi struktur gigi agar lebih tahan terhadap proses pembusukan dan remineralisasi atau penguatan gigi. Bahan kimia yang biasa digunakannya adalah sodium fluorida atau natrium fluorida. Rumus kimianya NaF. Atau bisa juga mengandung sodium monofluorofosfat atau natrium monofluorofosfat. Atau rumus kimianya Na2PO3F. Selanjutnya adalah bahan kimia pembersih lantai. Sesuai dengan namanya, berarti digunakan untuk membersihkan lantai dari apa? Dari kuman dan kotoran-kotoran yang terdapat di lantai. Nah, nama lain dari pembersih lantai itu kita kenal dengan karbol. Nah, Jip, apa nama lain dari pembersih lantai, Jip? Karbol. Oke, betul ya. Next. Nah, bahan kimia yang terdapat di pembersih lantai biasanya mengandung senyawa klor atau benzalkonium klorida. Kita masuk ke bahan kimia pemutih. Sesuai namanya pemutih, berarti digunakan untuk mempertahankan warna putih dari pakaian. Atau bisa juga digunakan untuk memudarkan warna kain. Misalnya nih Ustadz pakai warna biru. Kalau Ustadz pengen bervariasi warnanya misalnya, biar warnanya lebih bervariasi, tinggal ditambahin aja pemutih. Nanti warnanya pasti pudar birunya. Atau raki tuh, ada warna birunya juga kan. Nah, itu juga bisa digunakan untuk memudarkan kalau pengen. Tapi kalau untuk mempertahankan warna, ya jangan. Makanya biasanya dikasih teknis penggunaan dari deterjen itu, pisahkan warna putih dengan yang berwarna. Nah, kandungannya apa? Bahan kimia pemutih itu kandungannya kalau yang wujudnya cairan, misalnya baiklin, soklin, dan seterusnya ya. Nah, itu biasanya mengandung NaOCl atau natrium hipoklorit. NaOCl atau natrium hipoklorit. Sedangkan kalau wujudnya padatan, itu namanya kalsium hipoklorit. Rumusnya CaOCl2. Nah, kalsium hipoklorit itu dalam sehari-hari dikenal dengan, ada yang tahu nggak? Nama lain dari kalsium hipoklorit sehari-harinya? Coba yang tahu nama lain dari kalsium hipoklorit? Barangkali ada yang tahu? Rifki Firmansyah tahu nggak? Agak. Kagak. Atau Lorasya tahu? Enggak. Harga? Nah, nama lain dari kalsium hipoklorit adalah kaporit. Nah, tahu kan kaporit?
Ya, nama lain dari kalsium hipoklorit adalah kaporit. Diingat-ingat ya. Nama lain dari CaOCl2 atau kalsium hipoklorit adalah kaporit. Oke, sekarang kita masuk ke parfum atau bahan kimia pewangi. Jadi parfum itu ada yang dibuat dari bahan kimia alami atau ekstrak, dan ada juga dari bahan kimia sintesis. Biasanya parfum yang alami itu harganya lebih mahal dibandingkan yang buatan. Kenapa? Karena banyak yang diekstraknya banyak, yang ditumbuk-tumbuknya banyak, yang diekstrak banyak, tapi yang dihasilkan hanya beberapa mili. Makanya harganya sangat mahal. Tapi dari segi keamanannya pasti lebih aman yang alami. Karena pelarut-pelarut yang digunakannya biasanya lebih aman. Ya boleh, Lavi, silakan. Segera ya, karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Nah, sekarang nih contoh-contoh pewangi dan senyawa kimia yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kalian yang suka dengan apel, itu senyawa kimianya namanya amil valerat. Nah, bagi yang suka, mungkin orang tuanya atau kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan suka dengan mawar, itu senyawa kimia namanya geraniol. Bagi yang suka jeruk, oktil asetat. Kayak gitu. Dan lain sebagainya ya, ini ada banyak. Ini yang dicantumkan 12. Kalau yang di buku Albina, yang buku yang kalian pegang di bab 2, itu ada 4. Ada yang aromanya aroma serai, citronella, aroma lemon atau jeruk, yaitu citral, aroma dari mawar, yaitu geraniol, dan aroma dari melati, yaitu jasmin. Itu kalau yang ada di buku Albina. Tapi yang ini Ustaz tambahin biar kalian bertambah informasinya. Tapi kalau mau lebih sempurna lagi, banyak di Wikipedia tuh pewangi-pewanginya atau di internet. Oke, selanjutnya pembasmi serangga atau insektisida. Sebenarnya pestisida itu ada banyak banget. Pestisida itu ada banyak. Ada yang pembasmi cacing misalnya namanya nematisida. Kalau kalian nggak suka tikus, dibasmi namanya rodentisida. Nah, kalau yang nggak suka serangga namanya insektisida. Nah, kali ini kita lebih spesifik ke pestisida yang membasmi serangga, yaitu insektisida. Nah, apa aja sih serangga yang kalian ketahui selain tadi di slide sebelumnya kan ada nyamuk. Coba Raki, ada apa aja Ki selain nyamuk Ki? Kalau Zat? Selain nyamuk ada serangga apa aja? Kecoa. Iya betul, kecoa dan seterusnya ya. Nah, bahan kimianya adalah transflutrin. Contohnya ya, ini karena sudah bel dan khawatirnya ditunggu sama Ustadz lain, untuk sementara kita cukupkan, nanti dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk menutup, sebelum ditutup, silakan dibuka lagi kameranya untuk yang terakhir. Genta, Fadilah, Tufail, Egan, Tafata, di open sebelum kita tutup kameranya. Oke, semoga pertemuan kita bermanfaat dan semoga ilmunya juga bermanfaat dan berkah. Ustadz mohon maaf jika ada kesalahan dan salam buat keluarga dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, begitupun dengan keluarganya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup langsung oper ke Ana satu ya. Ya oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk pelajaran kimia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.